Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enang Krisnawati. Kali ini kita akan membahas kembali tentang integral tak tentu dalam mata kuliah kalkulus integral. Di integral tak tentu yang di video ini merupakan bagian kedua atau lanjutan dari di video sebelumnya. Kalau yang di video sebelumnya kan yang masih simpel. Kalau sekarang kita akan membahas integral tak tentu untuk yang rumusnya trigonometri. Jadi di sini kalau ada integral cos x dx itu hasilnya adalah sin x plus c. Rumus ini bisa dikembangkan lagi jika ada koefisien di depan x. Ini misalkan integral cos ax dx, maka pengerjaannya kita menggunakan sifat integral tentu sebelumnya, yaitu dengan mengganti dx menjadi dax dan tentu saja dibagi dengan turunan dari ax yaitu a, sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 1/a sin ax plus c. Seperti itu. Kemudian integral sin x dx itu adalah negatif cos x plus c. Rumus ini juga bisa dikembangkan lagi jika ada koefisien di depan x, jadi integral sin ax dx sama dengan integral sin ax d ax, jadi dx diganti ax dibagi turunannya yaitu a, maka diperoleh min 1/a cos ax plus c, itu integralnya. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama, integral cos 2x dx berarti hasilnya adalah 1/2 sin 2x plus c. Terus contoh soal yang kedua, integral sin 3x dx, gampang saja, berarti negatif 1/3 cos 3x plus c. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, integral sin kuadrat x. Nah, kalau bentuknya seperti ini harus kita ubah pakai identitas trigonometri. Saya tuliskan dulu identitas trigonometrinya. Jadi kalau di trigonometri itu ada cos 2x, itu kan bisa diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Atau ini kita pindah ruas. Tadi sin kuadrat x ya, jadi setengahnya, sudut paruannya. Ini bisa kita pindah ruas, jadi sin kuadrat x sama dengan satunya pindah ruas itu tadi, berarti jadi 1 min cos 2x. Jadi sin kuadrat sama cosnya tinggal ditukar gitu loh, ruas kiri sama ruas kanan. Terus sin kuadrat x berarti kan tinggal dibagi 2 yang di ruas kanan tadi, jadi setengah dikali 1 min cos 2x. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dituliskan di bentuk integralnya. Berarti integral sin kuadrat x dx bisa diganti jadi integral setengah dikali 1 min cos 2x dx. Kalau bentuknya sudah seperti ini, bentuk bukan kuadrat lagi, berarti bisa diintegralkan. Koefisien setengahnya kita keluarkan dulu. Jadi setengah integral 1 min cos 2x dx sama dengan setengahnya tetap. Nah, ini 1 jadi x integralnya, cos 2x berarti setengah sin 2x plus c. Tinggal dikalikan juga setengahnya sama yang di dalam kurung, berarti jadi setengah x min 1/4 sin 2x plus c. Itu hasilnya.
Jadi kalau dalam trigonometri ada perkalian seperti ini kan, kalau kuadrat pangkat 3 itu kan perkalian, diganti dulu bentuknya. Sekarang yang contoh keempat, ada integral cos kuadrat x dx. Ini juga sama, karena bentuknya dia merupakan perkalian, harus kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Masih sama, kita pakai ide dari cos 2x. Jadi kalau cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1, tinggal pindah ruas aja. Berarti 2 cos kuadrat x sama dengan cos 2x plus 1. Jadi min 1-nya dipindah. Terus cos kuadrat x itu sama dengan setengah dikali cos 2x plus 1. Tinggal dibagi 2 aja, kan awalnya koefisiennya 2. Nah, sekarang baru ini hasilnya kita integralkan. Berarti integral cos kuadrat x itu sama dengan setengah dikali cos 2x plus 1 dx. Kemudian kita integralkan, setengahnya dikeluarkan dulu. Nah, kalau sudah, setengahnya ditulis lagi kayak gini, koefisien kan boleh keluar. Cos 2x integralnya adalah negatif setengah sin 2x. Integralnya 1 adalah x. Terus dikalikan negatif seperempat sin 2x plus setengah x plus c. Itu hasil akhirnya. Oke, selanjutnya integral 1 per cos kuadrat x. 1 per cos itu sama dengan sekan. Jadi di rumus ini bisa juga integral sekan kuadrat itu sama dengan tangen x plus c. Terus kalau integral 1 per sin kuadrat itu sama dengan integral kosekan kuadrat dx adalah negatif kotangen x plus c. Jadi kalau sekan integralnya tangen, kosekan integralnya min kotangen. Contoh. Di sini contohnya integral dx per sin kuadrat 4x, atau biasanya di soal kayak gini bisa diganti jadi integral kosekan kuadrat 4x. Berarti ini ya tinggal 4x nya aja ditaruh di d 4x per 4 turunannya. Berarti seperempat kan koefisien, dikeluarkan dari integral d 4x per sin kuadrat 4x. Berarti jadi seperempat min kotangen, berarti ini jadi min seperempat kotangen 4x plus c. Contoh kedua, integral dx per cos kuadrat 1 min 2x. Ini juga caranya sama, tinggal 1 min 2x nya ditaruh di d, terus kemudian dibagi sama turunannya. Nah, d jadi ini diganti jadi d 1 min 2x per turunan dari 1 min 2x yaitu min 2. Berarti kan min setengah itu nanti jadinya. Nah, itu dikeluarkan, jadinya koefisien negatif setengah integral bla 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 gitu. Pokoknya kalau ketemu sin kuadrat cos kuadrat terus ada koefisien, atau bukan cuma koefisien sih, yang kayak bentuk ini tadi, bukan perkalian ya, bukan trigonometri yang dikalikan, bukan. Nah, ini tinggal ditulis aja. Ini kan kita sudah punya rumus yang sin sama cos kuadrat di bawah. Kalau yang di atas kan kita nggak punya, jadi harus dipecah dulu.
Nah, ini kalau sudah sama antara D sama yang di dalam cos kuadrat, langsung aja kita ganti jadi integralnya tangan. Kayak tadi, karena dari secant kuadrat yang tangan 1 min 2x plus C. Oke, lanjut contoh selanjutnya. Integral 1/2x ditambah tangan x dx 1/2x. Nah, ini kita pisah jadi 2 integralnya, jadi tulis sendiri tangan 1/2 integral 1/2x dx plus integral tangan x dx. Nah, kalau yang 1/2x ini setengahnya kita keluarkan, jadi kita punya 1/x dx. Ini nanti hasilnya di ln, kan integral 1/x dx itu ln. Terus yang tangan x kita ubah jadi sin x per cos x dx. Ini saya tulis lagi. Nah, saya tulis, nah ini baru diintegralkan. Yang 1/x itu jadi ln x. Terus yang sin x per cos x dx nya kita ganti jadi cos x. D cos x per turunan cos adalah negatif sin. Nah, dicoret. Berarti integralnya adalah setengah ln x. Nah, itu kan negatif kan, berarti negatif ln di cos x per cos x. Kalau sudah sama kayak gitu gampang. Berarti hasil akhirnya adalah setengah ln x dikurangi ln cos x plus c. Nah, oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.